Nah, ini Oke. ada profil. Ya, oke. Ini izin kita perkenalkan dulu ya. Mungkin Mas Nikto dulu. Nanti kalau ini profil saya, nanti mungkin bisa kalau ada yang berminat kepada slide-nya boleh diminta ke Bu Siti ya. Ini mohon izin saya selaku ketua program mewakili teman-teman Bu Siti dan Mas Nikto. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Ini minat dan kesukaan saya. Saya suka alat ukur, saya suka psikologi positif, saya suka perilaku kerja. Gitu. Jadi waktu saya menyelesaikan studi, saya waktu itu menulis disertasi tentang perilaku kerja, tentang industrial organizational psychology. Nanti mungkin kita bisa bahas lagi. Saya bergabung di Untar sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000 berarti 21 tahun yang lalu. Itu saya dapat kesempatan untuk bergabung di Tarumanegara. Sekarang Bu Siti mungkin ya. Bu Siti. Nah, Bu Siti beliau seorang trainer. Nanti kita akan kasih kesempatan kepada Bu Siti untuk membicarakan emotional intelligence ya Bu ya. Ya Bu ya, yang memfokuskan di bidang psikologi dan human transformation, education, membantu para karyawan untuk terampil memodifikasi emosi. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, udah Uni yang mungkin ada kaitannya dengan apa? Gimana meregulasi, memodifikasi emosi, bisa kita nanti diskusikan sama Bu Siti. Kemudian sertifikasinya Bu Siti ini banyak juga nih. Coba lihat, kita lihat dulu Bapak Ibu, udah Uni, ada International License Practitioner of Neurolinguistic Programming. NLP ini Bu ya. Approach by Dr. Richard Brander. Certified Qualified Wealth Planner. Oke, jadi planner dari bagaimana kalau kita mau meningkatkan kesejahteraan, certified life coach, certified timeline terapi Inggris. Apa nih Bu? Timeline terapi Inggris nih mungkin Bapak Ibu teman-teman lain boleh tahu ini tentang apa ya timeline terapi Inggris ini? Ini saya belajar sama Taijim Pak Tommy. Jadi bagaimana dengan waktu tertentu kita membuat satu goal dan dalam mencapai goal itu bisa saja terjadi sesuatu yang terkait tentang mental yang nggak baik gitu intinya. Maka gimana caranya membuat mental kita itu mental yang positif, mental yang sehat agar tujuan-tujuan tertinggi dalam kehidupan kita itu tercapai dengan sebaik mungkin gitu. Oke. Terima kasih Bu Siti. Ada certified speak to change. Nah, ini kalau untuk itu ya, untuk berubah ya Bu ya. Certified bootcamp and contest, certified international point of view. Oke, ini apa training program yang dilaksanakan oleh Bu Siti, emotion modification for peak performance, communication skill, coaching and counseling leadership skill, high class response, speaker to change. Speak to change. Ini apa ya? Untuk berubah ya Bu ya? Untuk berubah. Intinya sebagai public speaker. Kami sebagai trainer, ya. Oke, Bu Siti saat ini sedang menyelesaikan S2 Magister Profesi Psikologi Industri Organisasi. Oke, lanjut Mas Pram ke Mas Nikto ya. Nah, ini Mas Nikto, nanti narasumber kita yang pertama, Mas Nikto saat ini sedang menyelesaikan S2 Magister Profesi Psikologi Industri dan Organisasi. Itu ya Mas Nikto ya? Oke. Kemudian praktisi di bidang SDM dengan pengalaman kerja di beberapa perusahaan yang saat ini sedang menyelesaikan pendidikan. Oke. Ini pengalaman kerja Mas Nikto sempat di kompas.com sebagai freelance recruitment and selection, sebagai surveyor Indonesia, sebagai staff SDM, Hexfarm Jaya sebagai personal officer, freelance graphic designer ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat background kita itu desainnya dari Mas Nikto ya, betul ya? Oke, Pak.
Oke, terus PT Mutiara Medical Service sebagai HR Generalist, di Fakultas Psikologi sebagai staf SDM. Jadi sambil sebagai mahasiswa, sambilan beliau aktif di personal SDM-nya Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Ya, silakan sekarang kita masuk ke materinya Mas Nikto. Bapak Ibu silakan dinikmati apa yang akan disampaikan oleh Mas Nikto. Mungkin ada 1-2 poin yang Bapak Ibu akan catat untuk jadi bekal atau jadi pertanyaan nanti untuk mendapatkan voucher. Oke, silakan Mas Nikto. Waktu dan tempat silakan. Ya. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya saya berterima kasih sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa sharing dari webinar ini. Jadi yang akan saya sharingkan hari ini mungkin yang berkaitan dengan stres di pandemi, lalu stres tempat kerja, dan juga mengenai kinerja. Sebelum nantinya akan dilanjutkan oleh Bu Siti mengenai emotional intelligence. Nah, sebelum saya membahas mengenai stres dan kinerja, mungkin saya bisa sharing sedikit mengenai kondisi pandemi COVID saat ini dan pengaruhnya terhadap kinerja. Jadi saat ini kan yang namanya pandemi COVID ini masih berlangsung dan masih terdapat yang namanya pembatasan sosial. Tentunya dari kondisi tersebut perilaku kerja kita berubah, lalu ada yang namanya perusahaan juga terdampak dari pandemi COVID ini. Contohnya yang paling sederhana saja untuk perilaku kerja kita yang berubah, mungkin saat ini kita jadi dipaksa harus menggunakan masker ya, mungkin nggak semua orang nyaman menggunakan masker. Lalu ada juga beberapa perusahaan mungkin yang menerapkan sistem kerja WFH dan WFO. Jadi beberapa waktu dia harus datang ke kantor dan sisanya harus WFH. Nah, dalam kondisi seperti ini sebetulnya dari beberapa penelitian yang saya baca, khususnya untuk di Indonesia ada penurunan kinerja karyawan. Nah, itu dipengaruhi karena untuk beberapa karyawan saat ini mungkin masih mengandalkan fasilitas dari kantor. Seperti kalau misalkan dia harus bekerja dari rumah kan mungkin harus memiliki fasilitas internet sendiri ya, dan mungkin juga harus mulai menggunakan laptop sendiri. Jadi begitu mungkin contohnya untuk yang di Indonesia. Dan kalau dari data yang tertulis di slide ini, contoh lainnya adalah 33% dari orang Amerika menerima pemotongan gaji serta kehilangan pekerjaan. Nah, lalu dari data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sendiri, sebetulnya tercatat ada 40% pekerja yang mengalami penurunan pendapatan, yang diantara sebanyak 7% turun menjadi 50% pendapatannya. Nah, ini sesuai dengan data yang ada di tahun 2020, mungkin kalau nggak salah waktu itu ada salah satu gerai fast food di Jakarta, yang mana beberapa karyawannya itu sebetulnya jadi di PHK sih, tapi untuk mempertahankan karyawan ini mereka terpaksa memberikan 50% dari upah yang seharusnya biasanya diterima 100%. Nah, kondisi seperti ini kan sebetulnya bisa dibilang mungkin memberikan beban ya dalam keseharian kita. Contohnya ketika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tadinya mungkin bisa digunakan untuk sampai memenuhi kebutuhan tersier, saat ini mungkin hanya sampai bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Dan selain itu juga untuk perusahaan-perusahaan yang terdampak mungkin ada juga yang sampai berhenti beroperasi, ada yang mengalami penurunan produksi dan sebagainya. Kalau dari data Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, sejauh ini ada 88% perusahaan di Indonesia yang terdampak oleh pandemi. Nah, padahal mungkin dalam keseharian kita bekerja pun kita sendiri sudah memiliki tekanan-tekanan tersendiri yang kita alami ya di tempat kerja atau mungkin dari keluarga. Jadi saya rasa untuk masalah pandemi ini bisa semakin mempengaruhi kondisi kita terhadap kinerja yang kita berikan di tempat kerja. Nah, kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya merupakan contoh-contoh dari stres yang mungkin muncul. Nah, yang dimaksud dengan stres itu sendiri sebetulnya mungkin bisa next Mas Pram. Ya, yang dimaksud dengan stres sendiri pada dasarnya adalah tekanan yang kita rasakan ketika kita berdinamika dengan lingkungan. Nah, jadi sebetulnya untuk stres itu tidak selalu negatif ya. Bisa jadi ada stres yang sifatnya positif dan ada stres yang sifatnya negatif. Walaupun sebetulnya secara umum sih kita lebih melihat stres sebagai sesuatu yang negatif. Nah, dampak dari stres sendiri biasanya itu yang umumnya paling kita rasakan mungkin berawal dari dampak psikologis. Seperti mungkin jadi
ada penurunan motivasi kalau misalkan yang dialami adalah stres yang negatif. Nah, kalau di sini bisa kita lihat ada 2 jenis stres. Jadi pada dasarnya itu ada 2 jenis stres ini. Yang pertama adalah eustress, yang kedua adalah distress. Kalau untuk yang disebut sebagai eustress, sebetulnya adalah stres yang tadi saya bilang sebagai stres yang positif. Biasanya eustress itu akan memberikan kita motivasi, dan mungkin kalau kita menghadapi tekanan dari luar, kalau itu memang masih merupakan eustress, biasanya akan berupa tantangan yang bisa kita atasi. Sedangkan untuk distress adalah stres yang biasanya dampaknya negatif. Dan mungkin biasanya kita sudah berada dalam posisi di mana itu sudah mencapai batas yang bisa kita hadapi. Nah, contoh dari distress ini mungkin seperti yang tadi saya bilang, yang bentuknya negatif bisa memberikan penurunan motivasi, atau mungkin bisa sampai pada perasaan putus asa, atau mungkin yang itu kan yang bentuknya psikologis. Kalau mungkin yang bisa bentuknya fisiologis atau secara fisik, mungkin stres tersebut dapat menyebabkan misalkan sakit perut atau mules, atau mungkin merasa pusing. Nah, dari stres sendiri, sebetulnya ada stres yang biasanya muncul di tempat kerja. Dan untuk jenis-jenis penyebab stres di tempat kerja, bisa next, Mas Pram. Nah, biasanya itu ada 3, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ada yang namanya job insecurity atau kekhawatiran kerja, lalu ada yang namanya workload atau beban kerja, dan yang terakhir adalah work-life balance atau keseimbangan. Nah, yang pertama adalah kekhawatiran kerja. Jadi kekhawatiran kerja ini ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama itu yang sifatnya kuantitatif, lalu yang kedua itu yang sifatnya kualitatif. Nah, kalau yang sifatnya kuantitatif atau kuantitas, contoh kekhawatiran kerja yang sifatnya kuantitas itu yang paling mudah adalah ketika kita khawatir kehilangan pekerjaan. Jadi sebelumnya kita punya satu pekerjaan, lalu kemudian pekerjaan kita jadi sama sekali tidak ada. Nah, itu contoh kekhawatiran kerja yang sifatnya kuantitatif. Nah, untuk yang sifatnya kualitatif, itu biasanya berkaitan dengan aspek-aspek dari pekerjaan yang kita anggap sebagai kualitas dari pekerjaan tersebut. Biasanya itu mungkin aspek yang bisa disebut sebagai kualitas dari pekerjaan adalah misalkan upah yang kita terima, lalu mungkin benefit seperti contohnya bonus, atau mungkin juga THR, asuransi. Lalu ada juga yang berkaitan dengan kualitas kerja, biasanya berkaitan dengan waktu kerja kita, dan mungkin juga jenis pekerjaan yang membuat kita merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut. Nah, ketika kita merasakan kecemasan untuk misalkan waktu kerja kita jadi bertambah, yang akhirnya akan menyebabkan workload kita bertambah, itu mungkin termasuk kecemasan yang bisa dikatakan sebagai kecemasan kerja yang sifatnya kualitatif. Nah, selanjutnya adalah beban kerja. Mengapa beban kerja di sini bisa disebutkan sebagai salah satu hal yang menyebabkan stres? Contohnya begini, misalkan satu hari itu biasanya saya menyelesaikan 4 tugas, dan itu berarti sesuatu yang rutin saya lakukan, dan saya sudah merasa terbiasa dan bisa mengatur waktu untuk hal tersebut. Tapi tiba-tiba di hari ini misalkan saya diminta untuk menyelesaikan 7 tugas sekaligus dalam waktu yang sangat singkat. Nah, tentunya kalau yang saya alami adalah stres yang negatif tadi, bisa saja saya mengalami perasaan tidak yakin akan bisa melakukan pekerjaan tersebut, atau merasa takut tidak bisa, kecemasan gitu. Dan itu mungkin akan semakin berdampak pada cara saya menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi beban kerja juga biasanya akan menjadikan sumber stres ketika orang tersebut merasa dia tidak bisa mencapai target kerjanya. Nah, yang terakhir adalah work-life balance atau keseimbangan. Keseimbangan di sini maksudnya adalah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi biasanya, atau mungkin yang berkaitan dengan keluarga. Contohnya mungkin seperti pekerjaan yang terlalu menyita waktu sehingga tidak punya waktu dengan keluarga, itu bisa menyebabkan stres. Atau mungkin bahkan mungkin sebaliknya, ketika kondisi keluarga kita yang menyebabkan kita jadi kepikiran atau menjadi beban pikiran lah. Selama kita bekerja kan tentunya akan membuat kita menjadi tidak fokus dan mungkin tidak bisa memberikan kinerja yang baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kinerja. Jadi dari tadi saya bicara mengenai kinerja, dan yang dimaksud dengan kinerja sendiri sebetulnya adalah hasil kerja sih. Intinya adalah hasil kerja atau pola perilaku dan tindakan dari para karyawan yang relevan dengan tujuan organisasi. Jadi hasil kerja ini harus relevan dengan tujuan organisasi. Dan mungkin cara paling mudah kita dalam melihat
kinerja kita sendiri adalah dengan melihat tugas kerja yang diberikan kepada kita atau yang biasa rutin kita lakukan, atau biasanya mungkin tertulis di kontrak kerja tersebut, deskripsi kerjanya apa, itulah hal yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja kita. Nah, kinerja sendiri sebetulnya memiliki 4 dimensi, Bapak Ibu. Jadi bisa next, Mas Pram. Nah, di sini ada 4 dimensi dari kinerja. Jadi ada task performance, contextual performance, adaptive performance, dan yang terakhir adalah counterproductive work behavior atau biasa disingkat sebagai CWB. Nah, untuk tugas utama itu biasanya disebut sebagai task performance. Nah, ini di sini biasa melakukan pekerjaan utama. Jadi contohnya misalkan kalau saya bekerja di bidang IT, di divisi IT, itu berarti misalkan saya ditugaskan untuk memaintain website perusahaan. Nah, itu berarti tugas utama saya adalah ketika misalkan website tersebut bermasalah, lalu kemudian ada layoutnya yang jadi berantakan karena ada update browsernya. Nah, itu harus saya selesaikan dan itulah tugas utama saya. Gitu. Atau mungkin kalau saya sebagai seorang recruiter, berarti saya diminta oleh user untuk bisa memenuhi satu posisi jabatan yang sesuai dengan harapan si user tersebut. Nah, ketika saya bisa melakukan itu, berarti saya sudah berhasil untuk melakukan task performance saya. Nah, mungkin dari definisi yang tadi saya sebutkan dan contoh-contoh yang saya sebutkan, Bapak Ibu bisa merefleksikan dalam pekerjaan Bapak Ibu sebetulnya mana yang tergolong sebagai task performance. Nah, selanjutnya ada contextual performance. Contextual performance ini sebetulnya sifatnya adalah perilaku kerja yang kita munculkan di tempat kerja yang kemudian membantu kita dalam menyelesaikan task performance. Dan biasanya di situ ada inisiatif di mana kita ingin mencapai sesuatu yang lebih dari yang diminta. Nah, contohnya itu misalkan dalam menyelesaikan tugas utama saya memiliki teamwork yang baik, atau mungkin dalam menyelesaikan tugas utama saya memiliki komunikasi yang jelas ke atasan saya, atau mungkin ke bawahan saya juga ketika berkoordinasi dengan tim. Nah, selanjutnya ada yang namanya adaptive performance. Untuk adaptive performance sendiri sebetulnya dilihat dari katanya, ini ada kaitannya dengan adaptasi. Jadi bagaimana kita itu di tempat kerja bisa beradaptasi dengan perubahan yang muncul dengan memberikan solusi yang kemudian bisa dipraktekkan dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, contohnya mungkin seperti yang tadi saya contohkan ya, ketika biasanya mungkin saya diberikan 4 tugas dalam satu hari, lalu tiba-tiba hari ini saya diberikan 7 tugas, atau mungkin ditambah dengan jam 1 siang saya harus memberikan laporan bulanan, yang mana mungkin biasa laporan bulanannya itu masih 1 minggu lagi, tapi saya minta buat ngerjain hari ini. Nah, ketika saya berhasil untuk memberikan solusi yang baik dengan kreatif, nah itu berarti saya sudah berhasil memberikan adaptive performance yang baik. Sehingga pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan itu tetap bisa saya selesaikan, walaupun ya mungkin ada beban psikologis yang saya rasakan, tapi tetap bisa diselesaikan. Nah, bicara mengenai stres dan kinerja, dan dari beberapa penelitian yang tadi mungkin sudah sempat saya sebutkan di awal, bahwa yang namanya stres mempengaruhi kinerja, tentunya kita membutuhkan cara ya untuk bisa memaintain stres ini sehingga kita tetap bisa memberikan kinerja yang baik. Nah, itu nanti adalah topik yang akan dibawakan oleh Bu Siti. Jadi selanjutnya ini mungkin akan ada games lagi ya dari Mas Pram ya. Oke. Ya. Mungkin sedikit saya simpulkan ya Bapak Ibu, Uda dan Uni, apa yang disampaikan oleh Mas Nikto tadi, intinya ada 2. Pertama tentang stres, kedua tentang performance. Kenapa Mas Nikto mulai dari stres? Ya intinya kita bekerja ini ya stres gitu loh. Stres tadi terkait beban kerja, terkait dengan ya kehidupan kita di pekerjaan dan family. Ada kekhawatiran di dalam pekerjaan, itu ya begitulah, itu identik dengan stres gitu. Nah, tapi nanti kita bahas lebih lanjut materinya Bu Siti ya. Sebelum materinya Bu Siti, nanti kita ada sedikit games. Jadi tadi Mas Nikto materi kedua, setelah stres ada jenis-jenis performance ya, Mas Nikto ya.
Iya Pak, tadi ada 4 jenis, ada dimensi Iya. kinerja. Ini kalau Ibu Bapak Uda dan Uni mau bagus penilaian kinerjanya di kantor, kuasai keempat hal ini, maka Bapak Ibu akan tahu apa yang nanti akan dinilai dari pekerjaan ini. Setiap pekerjaan ini ada. Setiap pekerjaan ini ya yang dinilai dari kita, entah itu pekerjaannya apapun ya 4 ini. Tapi biasanya yang tersirat itu adalah yang 2, 3, 4 ini. Yang objektif biasanya ini, yang job desk, task performance ini. Gitu. Oke, nanti silakan siapkan 1-2 pertanyaan. Kita main games dulu aja ya. Tebak-tebak lagi ya. Oke, terima kasih ya Mas Nikto sudah sharing. Sebelum masuk sesinya Bu Siti, kita akan saksikan Mas Pram memperagakan 1-2 mimik. Bapak Ibu coba tebak. Kira-kira mimik apa ini? Ya, silakan Mas Pram. Oke, terima kasih Mas Nikto atas penjelasannya yang sangat menarik sekali ya terkait stres dan performance. Lalu selanjutnya kita akan ke ice breaking lagi. Jadi setelah ini kita akan bermain lagi, seru-seruan lagi. Oke. Tugas Bapak dan Ibu sederhana, yaitu nanti saya akan menampilkan atau menunjukkan mimik wajah. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian diharapkan bisa menebak mimik wajah saya. Mimik wajah saya menggambarkan emosi apa, seperti itu. Nah, nanti untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin menjawab, bisa dinyalakan saja mic-nya ya. Jadi biar kita rame, biar kita ada interaksi. Oke. Ya. Tapi juga kameranya juga harus nyala baru sah menjawab. Iya, ya betul sekali Pak Tommy. Ya, jadi ya, silakan. Bapak Ibu yang menjawab boleh dinyalakan mic-nya, juga jangan lupa menyalakan kameranya. Itu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin lanjut. Oke, ya. lanjut. Oke, saya akan mulai untuk yang pertama. Bapak dan Ibu boleh siap-siap ditebak wajah saya ini mengekspresikan emosi apa. Oke, siap. 1, 2, 3. Nah, nangis. Ya. Nangis. Nangis. Siapa yang mau tebak? Ya, tadi ada yang menjawab. Nangis siapa? Mohon maaf, Ibu siapa? Novita. Novita. Iya, Bu Novita. Monggo, apa Bu? Nangis, Pak. Nangis. Oke. Benar nggak, Bang? Ya, menangis. Menangis. Benar. Oke. Tadi itu ekspresi wajah menangis. Menangis karena ditinggal pacar. Oh. Masih single, Pak. Masih single tuh, Pak. Bisa tuh, Pak. Jadi menangis ditinggal Masih single tuh, Pak. Masih single, iya. Nih, sekalian promosi. Oke. Iya, iya. Masih single, Pak. Masih bisa tuh, Pak. Iya, Pak. Masih bisa nih, Pak ya. Oke. Oke. Ya, udah. Terima kasih, Pak. Tadi siapa, Pak? Siapa itu? Pak Dadang ya? Pak Satria. Ya. Oke. Silakan satu lagi. Oke. Satu lagi ya. Siap, ya. Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sedih. Sedih. Benar, Pram? Siapa ini yang jawab? Sebutkan nama.
Satria Mulia. Pak Satria. Yang Betul, mulia. Pram. Pak Satria bilang sedih. Maaf, belum tepat Pak Satra. Belum Mulia. tepat Pak Satria. Lagi Kalau ya. sedih nggak kayak gitu ya. Siap, satu. Nahan sakit. Saya Siapa? ulangi lagi. Ya, sebut nama Nahan dulu ya. sakit, ya. Sebut nama nanti itu. Ini tadi Bapak siapa? Oke, Dadang, Pak. Dadang. Dadang. Dadang, Pak. Ya. Ya, Nahan sakit, Pak. tahan sakit. Maaf Pak, kurang Ya. tepat. Belum, Pak. Oke. Saya ulangi sekali lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Kurang suka. Siapa ini? Dengan siapa? Reni, Pak. Pak Reni. Ya. Kok Pak Bu Reni, Bu Reni. Bu Reni. Ya. Oke, itu Ibu Reni tapi suaranya kok Bapak Batu. Ya betul, Pak. Ya udah. Emosi kurang suka, Pram. Benar nggak, Pram? Kurang suka. Iya, betul. Oh, benar, Pak. Bu Reni. Bu Reni, Pak. Iya. Benar. Kurang suka. Kenapa, Pram? Iya, kurang suka melihat hal-hal yang aneh, Pak. Oh, oke deh. Dari tadi emosi negatif, ada Iya. nangis, ada kurang suka. Yang positif apa? Iya. Positif. Nah, ini Coba ya. terakhir, Siap. biar Terakhir. tebak. Ya, oke. Sekali lagi ya. Siap. Ya, 1, 2, 3. Senang ketemu pacar. Senang. senang. Ketemu seseorang. Iya. Senang. Bapak siapa tadi? Jawab. Bapak siapa tadi? Ibu Reni. Nah, Bu Reni lagi. Angkat tangan bautnya. Ya, betul ya. Emosi senang ya, ya Pram ya. Iya, itu ekspresi emosi senang. Senang karena ini awal bulan. Jadi kalau awal bulan itu ekspresinya harus kayak gitu ya, Bapak Ibu Iya, ya. Pram. awal bulan tuh kan Udah dompetnya ini ya. masih tebal-tebal Betul. nih. Berarti ya emosinya kayak gitu. Jangan yang sebelumnya gitu ya. Oke Iya, deh. betul sekali. Terima kasih ya Pram sudah membuat kita happy. Iya, makasih Pak Tawi, makasih juga Bapak Ibu semua yang telah Iya. berpartisipasi. Baik, setelah ini ada sesi dari Ibu Siti. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke materi dari Ibu Siti Joharo. Ibu Siti Joharo akan membawakan tentang emotional intelligence ya, Ibu Siti. Ya, betul, Pak Betul. Tony. Oke, Bu Siti Joharo, tadi Bapak Ibu sudah lihat CV beliau. Silakan Bu Siti menyampaikan apa yang akan disampaikan. Baik. Terima kasih Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Mas Dikto, terima kasih Mas Pak Pram, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Tadi kita sempat dipresentasikan oleh Mas Nikto ya, sudah tahu kira-kira seperti apa sih stres itu, ada stres yang baik, ada stres yang negatif gitu ya. Kemudian kita tahu juga ada 4 performance, dimulai dari task performance, contextual performance, adaptive performance, dan CWB atau counterproductive work behavior itu seperti apa. Nah, setelah itu kita tahu tentunya bagaimana dong agar kinerja kita itu tetap perform atau
performan kita tetap bagus walaupun pada kondisi yang sulit mungkin seperti sekarang ini gitu ya. Nah, sebelum kita tahu caranya tentu kita tahu dulu deh apa sih sebenarnya yang menjadi definisi dari emotional intelligence ini. Karena emotional intelligence ini adalah bisa kita jadikan sebagai tools atau cara gitu ya untuk menurunkan stres yang negatif. Agar apa? Dengan jembatan emotional intelligence ini performa kita semakin hari semakin tetap meningkat gitu. Kita lihat definisi emotional intelligence adalah himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosi baik pada diri sendiri maupun orang lain dan memilah semua menggunakan informasi tersebut untuk membimbing pikiran dan tindakan. Ini menurut Mayer, Solveig, and Caruso. Kebetulan tesis saya juga mengulik tentang emotional intelligence ini. Nah, emotional intelligence ini teman-teman semua, Bapak Ibu, Uni Uda, di dalam Mayer and Solveig ini ada 5 dimensi. Nah, 5 dimensi itu apa saja? Boleh slide berikutnya. Ya, dalam mengelola stres dengan menggunakan emotional intelligence ini ternyata ya dimensinya ada 5 teman-teman semuanya. Ada perception of emotion, kemudian ada understanding emotion, ada use of emotion, kemudian ada juga managing emotion self dan social management. Yuk kita sama-sama pahami satu persatu ya, mulai dari perception of emotion itu seperti apa sih? Slide berikutnya. Perception of emotion itu adalah mengidentifikasi emosi yang dialami diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau teman-teman tadi awalnya adalah udah tahu nih stresnya itu seperti apa dalam mengemban tugas sebagai seorang karyawan di Mutiara Prima Konsultan, mulai mungkin dari staf yang ada di kantor maupun tim leader dan semua anggota yang ada di lapangan. Tentu harus tahu dong membedakan gitu ya dan menangkap sinyal-sinyal ekspresi dari diri sendiri dan orang lain. Misalkan kita sekarang dalam kondisi emosinya nggak nyamannya apa gitu, jangan-jangan nggak nyaman itu ternyata sedih gitu ataupun merasa khawatir gitu ya teman-teman. Nah, itu harus kita kenali dulu diri kita sendiri, baru setelah kita mengenali emosi yang muncul yang ada pada diri kita, kita juga harus mengenali emosi orang lain. Sinyal-sinyal yang muncul dari orang lain itu seperti apa? Misalkan teman-teman sebagai tenaga ahli mungkin di lapangan ya, contohnya saja misalkan Mas Dadang punya pimpinan namanya Pak Satria Mulya sebagai tim leader gitu. Tentu Mas Dadang tahu bagaimana sih caranya mengenali emosi Pak Satria Mulya, apakah beliau sedang dalam kondisi nyaman atau mungkin sedang dalam kondisi gelisah gitu misalkan ya, harus kita kenali. Nah, sinyal-sinyal yang muncul dari ekspresi wajahnya seperti apa, kalau gelisah mungkin gerakan tubuhnya seperti apa gitu ya, ataupun pandangan matanya mungkin menunduk gitu ataukah ke depan atau seperti apa. Nah, kita wajib atau kita sebaiknya tahu tentang bagaimana pimpinan, dalam hal ini kebetulan aja Mas Dadang dengan Pak Mul, seperti apa sih pimpinan kita itu menunjukkan ekspresi seperti apa sih dari bahasa tubuhnya dan dari wajahnya seperti apa, seperti tadi yang dicontohkan oleh Mas Pram. Begitu juga sebaliknya Pak Mul dengan Mas Joni, misalkan saja itu ya. Nah, selain kita tahu bahwa emotional intelligence salah satunya adalah perception emotion, juga ada lagi nih yang kedua teman-teman. Slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke understanding emotion, ke yang tadi dulu Mas. Dalam kita mengenali emosi kita, apakah sinyal-sinyal ekspresi ke dalam diri kita pribadi dan orang lain, tentu kita mengenali mulai dari emosi positif itu apa saja ya. Ini contohnya saja nih, emosi positif itu kagum gitu ya. Ada cewek cantik kagum, wow gitu ya, itu termasuk emosi positif nih. Kemudian sayang pada pasangan gitu ya, sayang pada anak-anak, sayang pada orang tua, tersipu, gembira, lega, senasib gitu. Mungkin teman-teman semua sekarang ini ada di dalam corporate namanya Mutiara Prima Konsultan, merasa
senasib itu juga salah satu emosi positif. Antusias, kemudian merasa aman, berani gitu ya, ada rasa iba atau kasihan, terus merasa nyaman, tenang, itu adalah salah satu contoh 12 contoh dari emosi positif. Dan kalau emosi negatif, contohnya adalah jijik, benci, sakit hati, minder, sedih, iri, cemburu, malas atau bosan gitu ya, khawatir atau bersalah, takut, kesel, marah, risih, galau. Ini adalah contoh dari jenis-jenis emosi negatif. Nah, setelah kita tahu di awal tadi itu, maka yang kedua adalah dimensinya understanding emotion namanya teman-teman. Understanding emotion itu memahami informasi emosional dan penyebabnya dari mana ya. Emosi ya, penyebab emosi ini dari mana dan bagaimana emosi ini bergabung, berkembang, berubah dari satu sama yang lainnya. Jadi teman-teman semua misalkan sudah di awal tadi itu adalah mampu membedakan gitu ya, menangkap sinyal-sinyal, kemudian harus tahu, mampu merasakan emosi yang dirasakan dan tahu penyebabnya itu dari mana ya emosi ini gitu ya teman-teman. Apakah karena gara-gara tadi aku di lapangan ya penyebabnya misalnya dibentak oleh tim leader misalkan, ataukah dari owner yang susah banget nih, ownernya mintanya sadet saknyet hari ini juga laporan harus selesai misalkan. Apakah mungkin dari situ, jangan-jangan dari situ awalnya. Maka kita tahu dulu ya, kita understanding emotion, pahami dulu emosi kita dari mana. Oke, setelah itu maka yang ketiga adalah menggunakan emosi tersebut gitu, atau use of emotion, menggunakan emosi tersebut untuk memusatkan perhatian, mengkomunikasikan perasaan atau terlibat dalam proses kognitif seperti penalaran, pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan. Teman-teman semua, berdasarkan beberapa literatur dan buku yang saya baca bahwa ketika kita fokus pada rasakan emosi ya, misalkan rasa nggak enak itu kan gelisah, misalkan rasa sedih gitu, ngerasa marah dan lain-lain, atau bisa juga rasa suka yang berlebihan, itu amigdala kita terbajak. Jadi kita nggak mampu untuk berpikir logis lagi. Nah, di dalam use emotion ini, karena ini adalah salah satu dimensi emotional intelligence ya, kita tidak fokus pada rasa, tidak fokus pada emosi yang kita rasakan, lebih-lebih emosi itu negatif. Emosi positif aja ketika teman-teman mungkin pernah ngerasakan ya ketika dulu masih remaja gitu ya, kalau suka sama orang atau cinta sama orang dibilangin orang tua nggak akan mempan gitu, jangan, itu orangnya itu nggak bagus loh, dari keluarga nggak baik loh, itu brutal loh anaknya, tetap kita akan kekeh, namanya udah cinta udah sayang ya udah, itu adalah karena terjadi amigdala teman-teman itu terbypass gitu ya, dibajak gitu ya, maka udah nggak logis lagi. Nah, pada use emotion teman-teman nanti membiasakan untuk apa, menggunakan logika ketika emosi itu sudah membajak diri kita, ketika emosi itu sudah menguasai diri kita. Maka dengan use emotion ini teman-teman belajar untuk gimana caranya bukan fokus pada emosinya, tapi juga dengan melakukan penalaran gitu ya, dalam mengambil satu keputusan-keputusan, apakah itu dalam keputusan diri pribadi ataupun dalam satu pekerjaan. Oke. Kemudian yang keempat adalah managing emotion self ya teman-teman. Jadi teman-teman ini terbuka pada diri sendiri sehingga mengetahui cara yang tepat dalam manajemen emosi diri sendiri. Artinya teman-teman punya strategi dalam proses ya emosi negatif ke positif. Misalkan setelah tahu tadi di awal itu perception emotion, yaitu mampu membedakan dulu emosi yang mana, kemudian memahami juga emosi itu seperti apa, datangnya dari mana. Maka yang harus teman-teman lakukan setelah menggunakan emosi dengan bukan hanya fokus pada emosinya tapi juga menggunakan logika, maka perlu di-manage teman-teman. Memanage ini artinya adalah mampu membuat satu strategi dari emosi positif, misalkan kok sedih, untuk happy harus gimana. Makanya dalam memanage emosi harus tahu apa sih sebenarnya yang teman-teman inginkan. Kalau memang kehidupan teman-teman ini ingin tenang gitu kan, performanya tetap bagus ya, tentunya teman-teman punya strategi yang terbaik untuk memindahkan dari yang emosi negatif ke positif. Misalkan kesel, mungkin dengan strategi lari-lari dulu gitu ya, kira-kira 30 menit jadi kayak hilang deh aku keselnya. Kalau misalkan gelisah atau galau, ngelihat pemandangan yang indah, lari-lari bukan lari-lari tapi mungkin naik sepeda gitu ya, keliling-keliling, ataukah mendengarkan musik dan lain-lain, itu suatu cara strategi untuk apa? Untuk tadi itu memindahkan dari
atau suatu proses dari negatif menuju emosi yang positif gitu teman-teman. Nah, setelah yang keempat ini, yang kelima adalah sosial manajemen ya teman-teman. Untuk apa? Setelah 4 hal tadi dilakukan ya untuk menjalin hubungan dengan orang lain, untuk berempati pada orang lain. Karena kan kita makhluk sosial. Kita berhubungan dengan atasan, kita berhubungan dengan tetap sesama teman selevel, kita berhubungan dengan bawahan, kita juga berhubungan dengan keluarga dan masyarakat. Tentunya dengan memiliki 4 hal tadi dimensi, maka dimensi yang kelima ini dengan mudah akan kita bisa lakukan. Nah, yang pada akhirnya tentunya ketika teman-teman semuanya sudah memiliki cara dari yang pertama, kedua, walaupun ini sebenarnya adalah dimensi, tapi saya urutkan ternyata bisa disambungkan dimulai dari yang 1 sampai ke 5. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan kita dengan orang lain, dan tentunya ketika kita bisa mengkolaborasikan 5 hal ini menjadikan diri kita tenang dan nyaman, karena kan bisa memilih dan memilah mana yang tepat. Dan emosi, misalkan marah, kapan saatnya marah? Boleh nggak marah? Boleh, tapi pada saat yang tepat gitu ya. Happy tentunya yang kita inginkan, tapi pada saat apa ketika kita menggunakan emosi happy itu? Kecewa pada saat kapan kita menggunakan kecewa itu? Jadi kita tahu, kita bisa memilih dan memilah, yang pada akhirnya tentu akan mempengaruhi performa kita. Performa kita itu bisa jadi bukan hanya stagnan dan menggelinding ke bawah, tapi justru akan menjadikan performa kita semakin hari semakin naik. Oke teman-teman, kurang lebih presentasi kita, presentasi saya tadi ya, ada 5 dimensi gitu yang bisa teman-teman praktekkan nanti dalam pekerjaan. Dan untuk mengingat biar enak kita sebut dengan PU2MS. Jadi perception of emotion, understanding emotion, use of emotion, managing emotion self, dan social management. Kita bisa ringkas dengan sebutan P2MS gitu. Kalau ditanya tadi gimana itu acara webinarnya gitu ya tentang emotional intelligence, kuncinya apa? Teman-teman punya oleh-oleh PU2MS gitu ya. Kalau misalkan stres, ingat PU2MS agar apa? Performanya naik. Ya teman-teman, demikian dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mas Pram. Oke, terima kasih Bu Siti sudah mempresentasikan mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Gitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Iya, oke. Jadi PU2MS kata kuncinya. Nah, sekarang tiba saatnya mungkin Bapak Ibu, Mbak Mas, Uda, Uni akan bertanya, akan mendiskusikan terkait materi yang sudah kita bahas tadi. Jadi kalau saya simpulkan dari Bu Siti tadi, saya suka dengan ada PU2MS itu mungkin yang M-nya kali ya, mengelola emosi, gimana sih supaya kita itu lebih sesuai dengan emosi yang kita inginkan atau apa. Ya, nanti kita bahas lagi. Mungkin sekarang silakan Bapak Ibu, ada 1-2 poin yang akan ditanyakan pada Mas Nikto atau Bu Siti. Yuk, silakan. Satu orang penanya pertama untuk Bu Siti itu akan dapat voucher. 1 orang penanya untuk Mas Nikto akan dapat voucher. Siapa yang akan bertanya? Lumayan loh. Cuma nanya aja dapat voucher. Jadi nggak sia-sia. Apakah ada yang akan bertanya? Silakan nyalakan mic-nya. Oke, Pak. Saya akan nanya, Pak. Siapa ini? Dadang. Saya Salmannya, Pak. Mas Dadang. Ya, Pak Dadang. Monggo Pak Dadang. Kepada siapa? Gini. Pada Bu Siti atau Mas Nikto? Pada Bu Siti. Bu Siti, ya siap-siap ya Bu Siti. Ya, silakan. Gimana caranya Bu untuk mengubah
emosi negatif menjadi ke positif gitu loh Bu. Sehingga kita kan bisa berpikiran positif terus gitu loh. Caranya seperti apa gitu. Oke. Sebelum dijawab boleh kasih contoh nggak Pak Dadang? Contoh konteksnya gimana? Biar ini. Misalnya tadi pagi atau kemarin atau seminggu yang lalu mengalami begini-begini gitu. Ya, boleh Pak? Ya, konteksnya mungkin gimana ya? Ya gimana? Untuk dapat voucher juga ada challenge-nya. Pokoknya supaya ini aja Pak. Jadi kita itu supaya berpikiran selalu positif gitu loh. Selama ini kan kita kadang-kadang kan sering mengalami yang negatif itu gitu loh, emosi kita itu gitu. Untuk biar kita positif terus gimana solusinya? Gitu. Kalau Pak Dadang di kantor yang bikin emosi negatif apa Pak? Ya. Ayo. Jadi ketahuan deh sama ibu bapak teman-teman yang lain. Ayo Pak, apa Pak? Yang bikin emosi negatif apa? Nanti sebelum dijawab oleh Bu Siti. Kasih tahu dulu apa di kantor apa yang bikin emosi negatif apa misalnya. Ya kadang-kadang ini Pak, kita salah di komunikasi apa-apa kan, salah dari penyampaian apa-apa, kadang-kadang kita kan jadi mana ya? Ya intinya dari komunikasi itu lah Pak itu. Oh, oke. Komunikasi yang kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan gitu Pak ya? Ya betul. Oh, oke. Kita pengennya menyampaikan ini, tapi kok nggak kesampaian. Nah, itu bikin emosi negatif gitu Pak ya? Ya bisa jadi kan misalkan ya gimana ya, kadang-kadang istilahnya salah jalur lah komunikasi itu atau gimana gitu loh Pak. Gitu. Apa Pak? Keluar jalur? Salah jalur gitu loh. Komunikasi itu. Gitu. Oh, iya. Keluar jalur. Ya. Ya. Oke, silakan Bu Siti. Jadi ini yang membuat Pak Dadang ini suka merasakan emosi negatif itu masalah komunikasi gitu ya, atau tidak sesuai harapan, keluar jalur lah, diajak bicara apa terus malah lawan bicara kita itu lain-lain gitu kan. Nah, itu gimana coba Bu Siti? Ya, terima kasih Pak Tommy, terima kasih Mas Dadang atas pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini bagus banget. Artinya yang dimaksud Mas Dadang ini ketika kita komunikasi dengan orang lain, apa yang ingin Mas Dadang sampaikan diterima beda, gitu maksudnya ya Mas? Ya betul Bu. Oke. Nah, sebelum kalau ngomong-ngomong tentang komunikasi, seperti yang sudah saya pelajari juga dulu gitu ya, mungkin selain di Fakultas Psikologi, kebetulan saya belajar sedikit tentang neurolinguistik program, dan belajar juga kepada seorang psikiater dalam hal ini adalah Erikson. Erikson itu seorang psikiater Amerika gitu ya, yang menuliskan buku tentang Eriksonian hypnotherapy. Nah, di awal Mas Dadang bisa melakukan dengan kalimat-kalimat yang sama, Mas. Misalkan pendekatannya kesukaan yang sama dulu. Karena bisa jadi, kenapa sih orang ini apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita komunikasikan kok beda nangkepnya ya. Karena tidak terjadi raport di situ, karena tidak beda gitu. Apa yang Mas Dadang persepsikan beda dengan dia. Misalkan, Mas Dadang nih ngomongin, sekarang ini yuk kita ke lapangan yuk. Nah, di lapangan ini karena banyak persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan ya, aku tuh sebenarnya di lapangan nggak terlalu menguasai gitu ya. Tetapi bisa jadi nih persepsinya, mohon maaf saya nggak ngerti kondisi sebenarnya ya. Pimpinan kayaknya Dadang udah ngerti deh, udah aku lepas aja dia udah ngerti kok dia di lapangan, aku yakin dia itu ngerti. Padahal si pimpinan ini nggak ngerti sebenarnya yang Mas Dadang harapkan, yang Mas Dadang rasakan. Berarti kan Mas Dadang harus melakukan pendekatan kepada si pimpinan ini dengan persamaan-persamaan. Sukanya apa? Sama-sama minum teh, sama-sama ngopi, sama-sama ngerokok. Itu dilakukan dulu agar apa terjalin komunikasi, dan komunikasi yang Mas Dadang inginkan atau pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain itu kena gitu. Ketika di awal saja sudah beda gitu, udah nggak suka dulu, atau mungkin ada
persepsi yang nggak sama gitu ya, akan sangat mungkin terjadi tadi di luar jalur gitu, tidak seperti yang Mas Dadang inginkan, sehingga muncul emosi jengkel jadinya gitu kan, padahal sebenarnya karena awalnya tadi nggak terjalin raport itu. Gitu jawaban dari saya, Mas Dadang. Apakah sudah terjawab? Oke, saya tambahkan, berkenan Mas Dadang, Pak Dadang atau Bu Siti? Ya, silakan Pak Tony. Ya, mohon izin Mas Pram tampilkan itu yang slide-nya Bu Siti tadi. Jadi kalau tadi menurut Bu Siti tampilkan yang 5 itu ya, yang 5 tadi itu. Ya. Oke, kita pakai kerangka teori ini kan ya untuk menjawab pertanyaannya Pak Dadang. Tadi kalau menurut Bu Siti yang menarik tadi adalah menggunakan apa manajemen emosi diri. Manajemen emotion. Ya. Oke. Kalau dari kondisinya Pak Dadang, kalau yang pertama itu kalau bisa ini Pak, tadi yang Bu Siti sampaikan tadi, perception of emotion, tadi kan ada 12 jenis emosi kan Pak ya? 12 jenis emosi ini kalau bisa Bapak sampai sebutkan, Bapak label nama jenis emosi yang Bapak Dadang rasakan itu apa? Apakah Bapak mengalami emosi, tadi 12 jenis itu apa aja? Jijik, benci, malu, minder, gitu ya, merasa tertekan gitu, atau merasa bosan gitu, atau galau tadi sampai yang nomor 12 ya. Nah, itu kita coba definisikan dulu. Ini kayaknya kita mesti duduk agak sedikit menyendiri mungkin atau apa. Biasanya kalau orang lagi mengalami emosi negatif secara alamiah kita biasanya tidak ingin ditemani. Kita biasanya ingin dalam kesendirian biasanya itu seperti itu. Tapi ada juga kalau ada teman ya silakan coba sampai mendefinisikan emosi ini. Ini emosi apa yang sedang kita alami. Nah, Bapak sudah bagus punya niat untuk mengubah emosi negatif jadi emosi positif. Itu bagus banget. Niat ini adalah seperti orang yang mau berubah. Inilah sebetulnya yang obatnya. Ini Bapak sudah punya modal dasarnya, Pak. Mengubah emosi negatif kepada emosi positif. Nah, karena Bapak punya modal ini, kata Bu Siti tadi, tinggal pahami aja nih. Kenapa ya? Bagian apanya dari komunikasi itu yang membuat Bapak menjadi benci gitu. Bagian apanya gitu. Bagian apanya. Nah, bisa saja kata-kata tertentu yang membuat Bapak benci, Bapak dikatakan misalnya, makanya tadi saya pengen gali konteksnya apa gitu ya. Nah, kemudian udahlah intinya Bapak merasa benci gitu kan. Nah, ini Pak, benci itu bukan tanpa manfaat. Kalau di teori emotion intelligence ini, benci itu suatu energi, Pak. Emosi itu adalah energi. Dengan emosi negatif, kita kesel banget nih. Sekarang kesel banget. Itu Bapak bisa melakukan sesuatu dengan energi itu. Nah, apa yang bisa Bapak lakukan? Nah, di sini titiknya. Mengubah emosi negatif jadi emosi positif. Bapak bisa bikin planning untuk, ya kalau katakanlah yang membuat Bapak menjadi negatif itu karena kinerja gitu ya. Ya Bapak bikin planning gimana caranya kinerja Bapak membuktikan kinerja Bapak akan jadi lebih perform. Gitu. Kalau misalnya ini yang membuat, ini makanya understanding emotion ini yang tadi disampaikan Bu Siti benar banget, itu apa sih yang membuat kita dikatakan seperti itu. Nah, kalau misalnya masalah kinerja, nah kita bisa janji kan sama diri kita, nih saya akan buktikan kinerja saya itu akan lebih baik nanti atau apa. Nah, itu dengan Bapak merasa negatif ini, itu suatu energi, Pak. Itu energi. Kadang-kadang itu energi yang membuat kita tidak bisa tidur, Pak. Emosi negatif itu pernah nggak Bapak merasakan
jadi nggak bisa tidur. Nah, manfaatkan nggak bisa tidur itu untuk melakukan sesuatu. Minimal bersih-bersih, Pak. Kalau Bapak di rumah itu lagi kotor apa, udah bersih-bersih aja, nggak bisa tidur kan jadi bermanfaat. Gitu. Ya nggak? Use of emotion. Gitu. Nah, itu energi. Manfaatkan energi itu untuk melakukan sesuatu tujuan Bapak yang belum terpenuhi. Jadi untuk mencapai goal. Itu udah berubah itu. Jadi ini terima kasih sama orang yang memberikan emosi negatif, karena Bapak jadi berenergi, ubah jadi tujuan Bapak, capai ke tujuan Bapak. Kadang-kadang gara-gara emosi negatif kita jadi kreatif, Pak, bisa nulis. Kita jadi nulis, jadi punya ide gini, bisa jadi satu paragraf, bisa jadi satu halaman. Terus bisa jadi karya. Syukur-syukur bisa kita kirim ke kompas.com gitu, terus jadi kita punya hasil karya misalnya ya. Cari yang penyalurannya positif. Saya setuju sama Pak Dadang, niatnya sudah bagus banget Pak Dadang. Dari negatif menjadi positif. Itu modalnya. Nah, udah. Ini tinggal menikmati aja yang keempat, yang kelima ini. Biasanya kalau kita, Bapak sudah jadi emosi positif, biasanya lingkungan akan jadi positif. Social management. Diri Bapak jadi positif, lingkungan juga akan jadi positif. Mungkin itu tambahan saya. Jadi Bu Siti ini kasih satu teori sudah bagus banget, tinggal kita manfaatkan. Dan salah satu pemanfaatannya adalah yang tadi Pak Dadang tanyakan. Mungkin gitu Pak Dadang. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Dadang. Terima kasihnya sama Bu Siti karena Bu Siti yang bawa teori itu. Sama-sama juga untuk Bu Siti juga. Iya, Bu Siti. Sama-sama. Mas Dadang. Terima kasih Mas Dadang, Pak Dadang. Terima kasih Bu Siti. Iya. Oke, ada lagi. Oh ya, ini ada yang izin sholat. Silakan Pak Rusid. Monggo. Kita ada satu voucher lagi buat penanya. Monggo. Siapa yang mau voucher untuk Mas Nikto? Tapi tanyanya sama Mas Nikto. Tadi kan sudah sama Bu Siti. Sekarang untuk Mas Nikto. Ya, Bu Elvi. Tadi Ibu tunjuk tangan ya? Atau siapa? Ya, Pak. Ya, silakan Bu Elvi. Untuk Mas Nikto atau Bu Siti? Sama Pak Mas itu aja. Ya, oke, cocok. Jadi voucher memang kita sediakan untuk satu Bu Siti, satu untuk Mas Nikto. Oke. Terima kasih ya sebelumnya Bapak atau Ibu. Ya. Saya ingin menanyakan apakah dengan sikap kita terus mengalah itu akan menyimpan energi negatif nggak dalam jangka panjang untuk diri kita? Pak Salmanir, iya Pak Salmanir, silakan. Pertanyaannya Bu Elvi, apakah kalau kita menyimpan energi negatif akan menyebabkan apa Bu? Merusak diri gitu atau apa tadi? Ya gini Pak, misalnya kita kan sering mengalah gitu kan Pak. Sebenarnya kita kan, apakah itu dengan sering terusnya kita mengalah, apakah itu akan menumpuk tuh Pak energi, apakah itu dalam jangka panjang akan menimbulkan energi negatif buat kita atau gimana tuh Pak? Gimana untuk mengatasi itu gitu Pak? Silakan. Ya, terima kasih Bu Elvi. Mas Nikto silakan. Baik, terima kasih Bu Elvi. Akan coba saya jawab untuk pertanyaannya. Sebetulnya sih kalau menurut saya iya sih Bu. Kalau kita terlalu sering mengalah, lalu biasanya kan kalau kita mengalah mungkin nggak selamanya kita merasa nyaman ya Bu ya. Dengan kondisi kita bisa aja sebetulnya kita nggak mau melakukan hal tersebut, tapi kita harus mengalah untuk melakukan hal tersebut. Kalau dari yang saya pelajari di psikologi sih iya, ketika kita mengalah dan tapi sebetulnya kita menyimpan energi negatif, lama-lama mungkin kalau menumpuk akan bisa jadi masalah psikologis Bu. Begitu sih Bu, kalau dari jawaban saya. Mungkin dari Pak Tommy kalau ada yang mau ditambahkan Pak. Iya, oke. Jadi menurut Mas Nikto, mengalah itu bisa menimbulkan energi negatif ya? Ya, sekarang kita coba. Kalau ya. Ya, silakan Mas Nikto. Ya, jadi mungkin kalau memang sebetulnya kita nggak mau mengalah, mungkin bisa bersikap asertif Bu. Jadi kita bisa menjelaskan kalau kenapa sih kita nggak mau mengalah atau nggak mau melakukan hal tersebut gitu Bu. Tapi dalam situasi yang memang bisa ya Bu ya, jangan mungkin ada situasi tertentu yang memang kita terpaksa harus mengalah sih Bu biasanya. Oke. Gitu Bu. Ya, terima kasih Mas Nikto. Mungkin sebelum saya tambahkan, Bu Siti menambahkan. Jadi pertanyaannya tadi clear ya, Bu Siti ya?
Iya Pak, saya sepakat dengan Mas Nikto. Jadi kok mengalah gitu? Dari mana? Apa alasannya? Mengalah kan harus tahu ya. Kalau terkait tentang ada 5 dimensi tadi, kita harus tahu sumbernya. Apa yang menyebabkan kita mengalah? Kalau mengalahnya adalah penuh dengan keikhlasan, itu ya no problem. Tetapi kalau mengalahnya adalah terpaksa gitu ya, kemudian masih menyimpan dendam gitu, ngalah yang nggak ikhlas kan biasanya ya itu dendam gitu ya, akan membuat energi negatif yang pada akhirnya bisa jadi emahnya juga kambuh itu gara-gara disimpan. Berakibat ke biologi gitu ya, bibir pecah-pecah gitu ya, kepala pusing, perut kembung gitu ya, bisa jadi itu nanti stres jadinya gitu. Itu kalau jawaban dari saya. Monggo silakan Pak Tommy bisa menyempurnakan. Baik, Ibu Siti, terima kasih sudah menambahkan. Mas Nikto, terima kasih sudah menjawab untuk bagaimana kondisi mengalah. Mungkin Mas Pram boleh tampilkan slide-nya Bu Siti lagi yang tadi. Ini karena pertanyaannya masih seputar mengatasi emosi ya tadi ya. Jadi yang ditampilkan slide-nya Bu Siti coba. Oke, iya. Nah, ini sebetulnya Bu Elvi ya tadi. Ya, oke. Ya, yang ini. Bu Elvi ini sebetulnya melanjutkan pertanyaannya Pak Dadang. Pak Dadang tadi itu sudah bertanya sampai 1 2 3 ini. 1 2 3. Nah, Bu itu sebetulnya menanyakan yang ini, managing emotion self. Jadi ini ada beberapa literatur di psikologi, ada namanya James Gross, dia bicara emotion regulation strategy. Nah, benar bahwa untuk strategi kita emosi positif itu ada 2 di sini, yaitu satu namanya suppression, satu namanya reappraisal, positive reappraisal. Nah, mengalah itu sebetulnya nggak ada yang salah dengan kata-kata mengalah. Mengalah itu bisa kita pakai mekanisme suppression, menahan marah, menahan emosi, itu namanya suppression. Atau kita mengalah dengan pikiran, tadi Bu Siti sebutkan keikhlasan, atau Mas Nikto sebutkan mengalah, tadi apa Mas Nikto? Asertif, Pak. Asertif gitu. Jadi kita ambil hikmahnya. Kenapa saya harus ngalah? Kalau mengalah itu adalah demi kebaikan dan kita tahu kebaikan di balik mengalah, itu namanya kita pakai strategi ini. Positive reappraisal. Positive reappraisal. Positive reappraisal itu kalau bahasa kita orang Indonesia pada umumnya adalah ngambil hikmahnya. Oke lah, saya sekarang nggak menang dalam kondisi ini. Saya mungkin nggak juga bisa mengungkapkan pendapat, tapi saya belajar banyak dari orang itu. Misalnya dari kata-kata orang itu apa gitu ya, itu ada hal-hal yang bisa saya pelajari. Nah itu positive reappraisal. Atau dari kondisi saya mengalah ini. Sorry ini. Mungkin nanti Bu Elvi bisa ceritakan kondisi konteksnya seperti apa. Mengalah ini Ibu banyak kan nahan sabar. Nahan sabar itu suppression. Nah ini yang tidak direkomendasikan. Ini adalah bisa menimbulkan energi negatif yang berkepanjangan, yang kata Bu Siti tadi bisa efeknya ke badan. Bisa ke mah atau apa biasanya. Ke psikosomatis gitu ya. Tapi kalau kita mengalah karena kita memang tahu hakikat positifnya, ya bagus. Jadi mengalah itu kan bagus, Bu. Mengalah itu bagus. Cuma mengalah kita itu pakai strategi kita nahan sabar atau kita pakai toleransi. Nah, yang bagus itu adalah pakai toleransi. Ini kata lainnya adalah toleransi. Kalau ini sabar. Kalau sabar itu ada batasnya. Kalau toleransi itu nggak ada batasnya. Gitu. Jadi toleransi itu membuat kita, tadi kalau kata Pak Dadang, kita berpikiran positif aja.
Jadi kondisinya sama-sama nggak marah, tapi nggak marahnya itu bukan karena kita nahan sabar, tapi kita tahu, seperti kita ngelihat anak kecil itu loh Bu Elvi, kalau kita ngelihat anak kecil kan kita nggak marah. Kita nggak marah, bukannya kita nahan sabar kan? Bu Elvi, apakah ada putra yang masih kecil atau ponakan atau apa? Bu Elvi? Nggak ada Bu Elvi ya? Kemana? Ada Pak. Oh, ada. Iya. Ada anak kecil, ponakan ada juga anak kecil. ada. Nah, coba Bu Elvi sama anak kecil, kan bisa dua kondisinya Bu ya. Ibu bisa saja ngelihat anak itu nakal, tapi ibu nggak marah. Itu kan bukan karena ibu nahan sabar, tapi karena ibu ngerti dia masih kecil, dia lagi main-main gitu kan ya. Betul nggak? Toleransi ya Pak ya? Nah itu toleransi itu, kita nggak akan bisa marah. Karena kita tahu si anak itu lagi butuh main-main supaya dia ada perkembangannya. Dia ngacak-ngacakin kasur, kita nggak marah Bu. Karena dia memang, saya tahu dengan dia loncat-loncat di kasur itu, otot-ototnya akan bertambah kuat. Dia akan jadi lebih cerdas. Kita nggak marah. Tapi kalau kita nggak tahu pengetahuan itu, maka kita akan nahan sabar, ngurut dada. Ya kan ya Bu ya, kita ngurut dada kan ya. Nah itu yang tidak direkomendasikan tadi oleh Mas Nikto, oleh Bu Siti. Jadi itu tadi yang Ibu tanyakan barusan ini, managing emotion ini. Ini kalau di psikologi namanya emotion regulation ini. Meregulasi emosi. Ada dua strategi. Strategi pertama nahan sabar gitu ya. Yang kedua adalah toleransi. Nah, nahan sabar ini biasanya orang Indonesia punya slogan sabar ada batasnya. Gitu, sabar tuh ada batasnya. Tapi kalau toleransi kan nggak ada slogan toleransi ada batasnya kan nggak ada. Gitu. Nah, kalau di sini kita pakai, kalau toleransi itu kita paham. Jadi kita paham, karena paham nggak akan bisa marah kita. Gitu. Nah, jadi jawabannya mungkin Bu Elvi udah tahu apa sebaiknya. Jangan ngalahnya sih nggak apa-apa. Saya rekomendasi Ibu tetap ngalah. Tapi ngalahnya pakai yang strategi ini, Bu. Pakai strategi toleransi. Kita tahu alasan kenapa kita ngalah. Kalau Ibu tahu alasan kenapa Ibu ngalah, Ibu nggak nahan emosi negatif. Dan nambah ibadah juga ya Pak ya? Nah, wah, nambah ibadah benar Bu. Setuju. Setuju dan sedelapan. Mungkin itu tambahan. Ya Pak, makasih Pak. Makasih Bu Elvi. Ya Bu Siti, Mas Nikto, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi untuk managing emotion? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan sudahi. Ini Mas Pram, udah ya? Ini waktunya sudah mendekati. Sekarang Bapak Ibu mohon mengisi post-test. Mohon mengisi post-test. Nah, dari post-test ini nanti Mas Pram akan sebutkan siapa skor paling tinggi dari kita-kita yang ada di sini. Mas Nikto dan Bu Siti nggak boleh ikutan. Karena kalau Mas Nikto dan Bu Siti ikutan, nanti vouchernya akan jatuh ke Bu Siti dan Mas Nikto. Balik ke tuan rumah ya Pak ya? Iya. Ini vouchernya hanya khusus bagi Bu Elvi dan kawan-kawan. Pak Habib dan kawan-kawan yang ada di sini. Kirain ya, kenapa Pak? Kirain ngisi postesnya itu sebelum mulai. Oh iya, ada sebelum mulai sama setelah. Tapi nggak apa-apa deh, isi yang setelah aja juga nggak apa-apa. Nanti Mas Pram akan ngelihat skornya yang paling tinggi. Kalau ada skor yang sama, maka kita akan ambil yang paling tinggi ya Mas Pram ya? Ya, betul Pak Tommy. Oke. Silakan Pak Anif isi, Bu Yevika isi, Bu Dwi isi, Pak Lindon isi, Pak Rusidi lagi sholat tadi, Bu Navita. Tadi siapa? Ada yang sedang sholat. Pak Salmanir mungkin lagi sholat. Bu Reni, monggo isi.
Apakah sudah kelihatan, Pram? Yang ini ya siapa? Untuk post-test belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau nggak ada nanti kita ambil dari yang. Tapi kalau dari pretest nggak fair ya, karena kan belum ke materinya Bu Siti dan Mas Nikto ya. Iya. Bapak Ibu sekalian, linknya sudah saya taruh di kolom chat, bisa mulai diisi. Juga ini sebagai absen bagi kami, absen peserta pada kegiatan sore ini. Jadi selain untuk post-test dan evaluasi, ini juga sebagai absensi pada kegiatan sore hari ini. Seperti itu. Iya, oke. Oke, nah mungkin ya sambil nunggu ya, kalau masih ada yang akan ditanyakan, kalau ini bebas. Vouchernya boleh ke siapa aja, mau ke Bu Siti atau Mas Nikto, bebas kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Tertarik dengan materinya Mas Nikto atau tertarik dengan materinya Bu Siti, monggo. Kalau materinya Mas Nikto tadi tentang jenis-jenis performance, jenis-jenis kinerja. Itu kunci kalau kita mau penilaian kinerjanya mau bagus. Ada 4 itu kuncinya. Apakah ada yang mau ngambil satu lagi voucher? Untuk penanya, bisa boleh bebas ke Mas Nikto atau Bu Siti. Sudah ada siapa pemenangnya? Belum, Pak Tommy. Belum ada? Iya. Yang untuk post-test belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Bu Yevika, apakah sedang mengisi? Sedang mengisi? Oke. Pak Dadang, apakah sedang mengisi? Tadi pre-test, sekarang post-test. Iya, sekarang post-test. Lagi ngisi, Pak. Oke, ditunggu ya, Pram. Ditunggu ya, Mas Pram ya. Jangan buru-buru diumumkan ya. Iya, Pak, siap. Jangan buru-buru diumumkan, ini masih ada waktu. 6. Sama kata. Nah, ini kalau tadi Bapak Ibu Uda dan Uni memperhatikan, siapa tahu nanti dapat skor yang tinggi untuk materinya Om Nikto dan Bu Siti. Pak Habib, mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin pesan-pesan atau apa gitu? Konfirmasi kepada Bu Siti atau Mas Nikto. Apakah ada pesan? Pak Hanif mungkin? Pak Hanif? Bagian keuangan. Mungkin vouchernya nggak seberapa ya Pak ya. Kalau biasa di anggaran yang Bapak kelola, vouchernya cuma 50.000. Tapi mudah-mudahan sebagai penyemangat Bapak Ibu. Pak Hanif, ada yang mau disampaikan? Atau sambil ngisi Pak? Sambil ngisi post-test. Post-test baru 1. Wah, ini sudah ada yang ngisi. Jangan disebutkan dulu ya, Mas Pram ya. Iya, Pak Tommy. Kalau nggak ada yang ngisi ya, yang nomor 1 akan dapat voucher yang udah ngisi post-test. Kalau semuanya pada ngisi, nanti kita akan lihat siapa itunya. Siapa pemenangnya. Pak Satria berkenan ngisi post-test? Sudah ngisi, Pak. Sedang ngisi? Iya, terima kasih ya Pak Satria.
Pak Satria, kalau menurut Bu Siti ini paling senior di MPK sini. Betul, Pak. Yang paling tua gitu, Pak. Paling senior lah. Paling berpengalaman ya. Leluhur, Pak. Apa Pak Dadang? Oke. Oke. Sudah berapa, Mas Pram? Ada yang ngisi lagi? Pak Satria atau Pak Hanif? Ya, ada yang mau dikonfirmasi atau ada yang mau disapa? Ada yang mau di itu Pak? Mungkin kasih komentar tadi dari Bu Siti atau Mas Nikto? Ada nih Pak. Sebentar. Ya, silakan ini, Pak. Kisah atau kejadian yang sebenarnya ini Pak. Kebetulan kejadian ini kemarin. Oke, iya Pak. Saya dari Bukit Tinggi menuju Padang Pak. Iya Pak. Jadi saya menyenggol mobil orang. Ya, saya menyenggol mobil orang. Saya cemas Pak. Jadi nggak tahu saya tiba-tiba saya minta maaf gitu Pak. Iya Pak. Minta maaf, betul-betul minta maaf ke dia. Dan mobilnya tergores itu Pak. Karena dia melihat saya minta maaf yang tulus namanya, langsung dia menjawab, oh nggak apa-apa, hanya tergores sedikit aja. Silakan Bapak pergi Pak, katanya. Jadi ini pertanyaan saya nggak tahu sebelumnya ini Pak, masuk ke mana dia itu Pak. Oh, ini fenomena kalau dalam kecerdasan emosi masuk yang mana gitu ya? Iya. Oke. Mungkin ini iya, gimana Bu Siti? Bu Siti ya Mas Nikto ya? Ketua. Ya, monggo Bu Siti. Ini ada pertanyaan dari Pak Satria. Jadi kemarin beliau baru saja menyenggol mobil orang dan beliau merasa cemas. Terus beliau langsung minta maaf secara tulus, entah bagaimana pemiliknya itu, ya udah oke nggak apa-apa. Gitu. Gimana itu Bu Siti? Terima kasih Pak Tommy, terima kasih Pak Mul atas pertanyaannya. Pak Mul ini adalah merupakan jawaban dan berarti Pak Mul sudah memahami materi kita hari ini ya. Karena sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Mul yang terjadi kemarin sebelum mengikuti webinar kita ini itu artinya Pak Mul mengenali emosi dirinya sendiri gitu kan. Dia tahu gitu kira-kira sinyal-sinyal dari orang ini seperti apa ketika Pak Mul menyenggol mobil orang tersebut. Nah, maka Pak Mul mempunyai cara ya dengan memanajemen diri, manajemen emosi diri ini untuk merubah dari yang cemas tadi itu gimana caranya dengan melakukan apa? Melakukan meminta maaf. Dengan melakukan meminta maaf mungkin perasaannya jadi plong. Jadi dengan rasa plong itu maka jadinya kan manajemen sosialnya jadi lebih baik gitu kan, yang pada akhirnya Pak Mul, oh ya sudah terima kasih Pak, nggak apa-apa silakan pergi, no problem. Akan sangat berbeda ketika Pak Mul tidak mengenali kira-kira sinyal-sinyal orang itu seperti apa sih, kemudian sinyal dari diri sendiri juga seperti apa yang dirasakan, mungkin nggak akan melakukan itu, mungkin bisa langsung aja lari gitu, yang pada akhirnya malah tidak terjadi yang namanya menjalin satu hubungan sosial dengan orang lain dengan baik gitu. Nah, artinya berarti Pak Mul sudah melakukan ini sebenarnya Pak Tommy sebelum dari nomor 1 sampai 5 lengkap ya Bu ya Pak Mul ya. Pak. Iya. Dari persepsi emosi, memahami kenapa cemas karena nyenggol mobil orang. Kemudian use of emotion, jadi memanfaatkan emosi cemas itu untuk sesuatu, saya mau minta maaf gitu kan. Iya. Terus dari minta maaf itu ya sambil juga mengelola emosi gitu ya Bu ya, itu yang nomor 4 ya. Betul. Sehingga ujungnya sosial manajemennya orang juga jadi melihat kita tulus, orang juga jadinya oke nggak apa-apa gitu ya. Jadi positif juga ya sosial ya, lingkungan sosial. Betul Pak. Iya, gitu Pak Mo. Jadi Bapak
sudah 5-5-nya sudah ini Pak, teraplikasi itu Pak, menurut tadi yang teori dari Bu Siti tadi itu. Iya, gitu ya Bu Siti ya. Betul Pak Tommy. Terima kasih Pak, itu contoh yang bagus untuk penutup Pak. Jadi itu Bapak otentik banget. Ya. Jadi otentik. Otentik itu kita tampil adanya dengan kita mengenal diri, emosi yang kita alami, kita menyampaikan kepada orang lain dan orang lain pun nerima. Gitu. Ya, social management itu Pak. Itu melengkapi deh. Tadi kan Pak Dadang nanya 1, 2, 3. Bu Elvi nanya yang bagian keempat. Pak Mulya memberikan contoh bagian yang kelima. Lengkap sudah. Emotional intelligence itu. Materi hari ini. Dan semoga performanya, yang materinya Mas Nikto, membuat performa lebih bagus, juga akan kita rasakan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Mul sudah bersedia jadi penanya terakhir. Jadi 3 orang penanya sudah terpenuhi. Sekarang kita lihat dari Mas Pram. Siapa Mas Pram? Kamu dapat voucher siapa? Yang dapat voucher ini. Kita deg-degan ini. Siapa nih yang dapat voucher ini? Udah ada isinya belum? Sudah Pak, sudah. Udah ada berapa yang ngisi? Sudah ada 8 orang Pak. 8 orang. Siapa sekarang ini yang paling tinggi? Mau ditunggu lagi nggak Bapak Ibu yang belum submit? Masih mau tunggu nggak? Ini Mas Pram udah mengumumkan nih. Bapak Ibu apakah sudah submit? Masih mau ditunggu? Bu Sri masih mau ditunggu? Pak Rusidi? Pak Habib? Berkenan ditunggu? Bu Reni? Bu Lidra? Pak Dwi? Pak Dwi atau Bu Dwi? Bu Dwi? Kayaknya Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Mas Nikto mau ditunggu atau Bu Siti gimana? Kita umumkan sekarang? boleh Pak diumumkan. Ya. Oke, coba siapa? Siapa Mas Pram? Baik. 2 orang pertama. Oke. Ini sepertinya banyak yang memahami ya, sudah memahami apa yang disampaikan oleh para pemateri, yaitu Mas Nikto dan Bu Siti. Ini skornya terbilang cukup tinggi-tinggi seperti itu. Namun sayang sekali di sini kita hanya mengambil 2 Pak Tommy ya. 2, iya 2 orang. 2 orang. Jadi yang pertama yaitu selamat kepada Bapak Hanifa Widiasto. Yeay. Kasih tepuk tangan virtual juga boleh. Selamat Pak Hanifa Widiasto. Kita kasih Pak Hanif ya, berarti ya? Iya, Pak Hanif. Pak Hanif, selamat Pak Hanif. Lalu Pak Hanif dapat skor tertinggi. Yang kedua itu adalah Ibu Dwi Putri Hairunisa. Selamat Ibu Dwi. Selamat Bu Dwi. Oke, jadi Bu Dwi dan Pak Hanif ya, 2 orang pertama ya, paling tinggi ya? Iya Pak. Skornya, oke. Selamat ya Pak Hanif, selamat Bu Dwi. Kemudian tadi yang dapat voucher juga adalah. Makasih Pak. Iya, makasih Bu Dwi, Pak Hanif. Yang dapat voucher juga tadi 3 penanya ya, Pak Dadang, Bu Elvi, Pak Mulia. 3 pertama dapat voucher. Jadi itu tambahan 50.000 selain voucher untuk pengganti pulsa, pengganti ininya, apa namanya, partisipasi kita selama dari jam 2 tadi. Oke, berarti sudah ya, Mas Pram udah ya. Terima kasih ya Mas Pram. Nanti Bapak Ibu yang mendapatkan voucher udah cantumkan nomor HP belum? Atau pakai mekanisme apa nanti Mas Nikto? Mas Nikto transfer pakai nomor itu ya? Apa? Telepon ya?
Kalau ada OVO sih biasanya pakai nomor telepon Pak, tapi kalau misalkan mau nomor rekening kayaknya mungkin boleh juga kali Pak ya. Oh gitu. Ya udah. Nanti bisa hubungin ke Bu Siti ya, yang 5 orang tadi, Pak Hanif, Bu Dwi, Pak Dadang, Bu Elvi, sama Pak Mul. Ya, betul Pak Tommy. Oke, jadi selamat ada tambahan voucher selain voucher yang untuk kehadiran. Oke, waktunya kita tutup Bu Siti, Mas Nikto. Berarti kita kasih closing statement satu-satu, kasih satu kalimat penutup. Bapak Ibu kali ini bebas, mungkin dari Bu Siti atau Mas Nikto, Mas Pram, mungkin diikuti Pak Mul, Bu Elvi, Pak Dadang, Bu Yesvika, Pak Hanif, Pak Habib, dan yang berkenan siapa kasih closing statement. Di chat aja, tulis di chat apa ininya, poin yang didapat hari ini. Poin yang didapat hari ini sambil dengar satu lagu ya. Saya putarkan satu lagu ya, sambil tulis ini. Sambil tulis apa namanya? Poin yang didapat hari ini. Poin yang didapat hari ini sambil saya putar satu lagu. Silakan tulis di chat. Chat itu akan kami simpan sebagai kenang-kenangan juga, sebagai kesan positif apa yang kita dapat hari ini. Ini Bu Siti, sambil saya bacakan closing statement-nya Bu Siti. Manusia yang unggul adalah mereka yang tahu emosi apa yang sedang dirasakan pada dirinya dan orang lain, serta mampu menggunakan strategi PU2MS untuk mengubah emosi negatif menjadi emosi positif. Oke. Yang pada akhirnya ke depan kita memiliki jiwa-jiwa yang tenang dan nyaman untuk mencapai performance terbaik walaupun pada kondisi sesulit apapun. Untuk itu yuk tingkatkan kecerdasan emosi, legitkan kinerja kita. Ada lagi yang mau kasih satu kalimat gitu? Mas Nikto, Mas Pram, Bu Elvi, Pak Mulia, silakan. Sebagai salam perpisahan kita juga. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ada hal yang 1-2 poin yang bisa kita bawa untuk berkinerja. Ini Pak Muhammad Habib. Terima kasih sudah mendapatkan ilmu tentang emosional. Ya, sama-sama Pak Habib. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan diri dan mengizinkan Bapak Ibu Uda dan Uni dari MPK untuk bergabung. Terima kasih Pak Hanif, Pak Habib, Pak Muhammad Habib. Bu Elvi, semoga lebih bisa lagi mengontrol emosi. Tetap positive thinking. Ya, terima kasih Bu Elvi. Oke, apakah ada lagi? Nanti jam 3 kita tutup. Pak Rusidi mau kasih 1 poin atau siapa? Boleh ditulis di chat. Apa poin 1 yang kita dapat hari ini? Bu Novita, positive thinking diutamakan dalam
emosi. Betul. Dengan begitu, apapun masalahnya akan terasa mudah. Terima kasih Bu Novita. Closing statement yang bagus. Apakah ada lagi? Silakan. Siapa lagi? Bu Sri, jika kita mampu mengendalikan emosi dengan lebih baik, kehidupan kita akan damai. Ya, kuncinya di emosi ya Bu ya. Terima kasih Bu Sri. Mas Pram, setelah ini kita sesi foto bersama. Oke, iya benar. Ini direct message. Mas, itu ajakan Mas Pram supaya meningkatkan emosi positif langsung kepada action. Kita foto bersama dulu. Mungkin Bapak Ibu bisa berkenan buka kamera nanti untuk kenang-kenangan kita sambil dadahan atau sambil pasang kode emosi positif gitu ya. Ibu Elvi, terima kasih banyak atas pembelajaran hari ini. Ya, sama-sama Bu Elvi. Semoga semakin sukses ke depannya. Oke. Ya, sudah jam 3 pas. Oke, kita foto dulu Mas Pram, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Pak siapa saja? Terima kasih ya Pak Habib, Bu Lidra, Pak Hanif, Bu Reni, Pak Mul, Bu Sri, Pak Lindon, Bu Novita, Pak Irfan, Bu Yevika, siapa lagi, Pak Salmair, Bu Siti, Bu Sri, ya, mungkin Bu Siti dan Mas Neto mau kasih salam perpisahan juga buat Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Tommy, Mas Pram, Mas Nikto, dan teman-teman semua di Mutiara Prima Konsultan. Semoga kita semua akan bisa menggunakan ilmu tadi itu sehingga kehidupan kita ke depannya lebih tenang dan performa kita semakin hari semakin meningkat. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Udah difoto Mas Pram? Kasih aba-aba. Baik, oke kita foto dulu. Ya. Siap. Pasang senyum persodennya Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, saya aba ya. Oke, 1, 2, 3, senyum. Ya, sudah Pak Tommy. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Mas Pram, ya Bu Siti, Pak Habib. Terima kasih, salam buat semuanya. rekan-rekan Pak Hanif. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, dadah, sampai ketemu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya, Pak Hanif, Bapak. Udah boleh live. Terima kasih. Sampai jumpa. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi kita. Sampai berjumpa lagi. Dadah Pak Lidra, Bu Reni, Pak Rusidi.
Sudah Bu Sri, sudah selesai Bu. Udah boleh live, ya Pak Lindon udah boleh live, Pak Satra, Pak Mulia, Pak Satria, ya sudah boleh live.